pagi 21 Agustus 2006. Di Kecamatan Wiwirano, kami banyak bertemu dengan warga yang kecewa dengan keputusan pemerintah karena tidak pernah berpihak kepada mereka. Tandan sawit yang matang hanya menjadi pengganti kayu bakar. Janji Pemda Konawe dan PTPN 14 untuk mendirikan pabrik dengan kapasitas besar hanya janji belaka. Penantian ini lebih berat dirasakan oleh warga transmigrasi yang tidak punya banyak pilihan. Semua lahan mereka telah ditanami sawit. Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, mereka harus masuk hutan untuk merotan, menjadi buruh bangunan, atau menggarap lahan warga lokal. Bahkan banyak di antara warga transmigrasi meninggalkan lahannya pulang ke daerah asal di Jawa. Seperti dituturkan Muharji, warga trans dari Purbolinggo, Jawa Timur yang mendiami pemukiman transmigrasi di Desa Lamunae, Kecamatan Wiwirano sejak tahun 1996. Yang sudah dialami teman-temanku di Riau memang bagus. Cuma kan di sana sempat ada pabrik, panen langsung dibeli. Baru ini kan sudah waktunya panen, tidak mau beli juga, belum ada yang dibeli. Saya rasa itu janji bohong. Pernah itu waktu rapat di Wawuhi itu kan, termasuk masyarakat kan protes, tapi ya dijanji terus. Keluhan yang sama juga diungkapkan Bendul di desa yang sama. Bendul sudah bosan menanti janji PTPN 14. Seluruh lahan keluarganya seluas 40 hektar terlanjur ditanami sawit. Ya, dijanji-janji terus. Dan itulah apa tuntutan kami sebagai masyarakat, Pak. Tidak ada lain, itu saja. Datang minta tanah, tidak ada halangan. Kita serahkan tanah semua. Karena kita sudah tahu persyaratan dan aturannya. Nah, sehingga ini Pak, kita tuntut bagaimana hasil keputusan kita. Bendul juga menceritakan bagaimana propaganda PTPN 14 kepada warga untuk mengganti lahan mereka yang telah ditanami kakao dan jambu mente dengan sawit. Warga diiming-iming pendapatan Rp1 juta per bulan dalam jangka waktu 4 tahun usia tanam sawit, tentu dengan kelengkapan pabrik pengolahan. Untuk mengubah lahan warga, perusahaan memfasilitasi pengadaan bibit dengan cara kredit. Warga bisa mencicilnya bila sawitnya telah berproduksi. Tahun 1998, sebagian besar kebun sawit milik warga telah berbuah. Janji tinggal janji, perusahaan tak kunjung membeli hasil produksi sawit mereka. PT Citra Agro Lestari, perusahaan sawit dari Lampung, Sumatera, kini bernegosiasi dengan warga desa Lamunae. Perusahaan ini berencana membangunkan pabrik dengan kapasitas olah 30 ton per jam. Harapan baru ditanamkan warga kepada perusahaan ini. 50-an warga pemilik lahan plasma yang bernaung dalam Forum Pemerhati Lingkungan Masyarakat ASERA atau PELMAS menegosiasikan keseriusan perusahaan ini. Mereka menghibahkan 5 hektar lahannya untuk pembangunan pabrik. Sayangnya, perolehan izin masih terkendala. Dari pihak kehutanan mengatakan bahwa lokasi yang diklaim untuk pabrik itu masuk kawasan hutan. Kemudian itu kami ambil sikap mencari lokasi sehingga kita tempatkan di sini lagi. So itu masih ada alasan lagi bahwa lokasi yang ada sekarang adalah milik perusahaan PT Damai Jaya Lestari. Warga Kecamatan Wiwirano tak hanya kehilangan mata pencaharian, namun juga terputus dari rantai ekonominya. Pekerjaan yang lebih ramah lingkungan seperti merotan praktis tidak didorong oleh pemerintah sebagai kegiatan utama warga. Padahal rotan masuk komoditi bernilai ekonomi tinggi. Ketika rotan masih mudah diperoleh, setidaknya terdapat 10 pabrik penggorengan rotan di wilayah ini. Kini hanya tersisa 1 saja. Di Kecamatan ASERA terdapat 12 perusahaan yang menampung hasil rotan. Rotan warga ASERA umumnya dibeli oleh para tengkulak. Hingga kini belum ada wadah yang menampung rotan mereka. Untuk jenis batang kasar, rotan warga dihargai Rp115.000 per 100 kg, Rp70.000 untuk jenis batang tengah.
Sebagian besar warga di desa Amurumi, Kecamatan Asera, menggantungkan hidupnya dari rotan. Hal ini diungkapkan Jabar, pengumpul rotan. Ia mengaku lebih mudah mengolah rotan dibanding dengan mengolah kayu. Selain tidak membutuhkan modal besar, rotan lebih ramah lingkungan. Rotan yang dibelinya dari warga setempat bisa mencapai 5 ton per bulan. Yang unggulan sekarang kalau dilihat itu pengolahan rotan, Pak. Pengolahan rotan kan enteng itu surat-suratnya. Kalau kayu itu berat hukumannya nih kalau melanggar ya mengolah kayu. Kalau rotan tidak. Santosa, salah satu pengumpul rotan di desa Amurumi, menceritakan sulitnya memperoleh rotan saat ini. Ia dan 4 temannya mau tak mau harus merambah hingga ke wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Menurutnya harga rotan selalu tak menentu. Tidak kita ambil uang sama bos, kita belanja sendiri. Semua itu bahan kebutuhan. Kita bagi-bagi memang, jangan sampai kehabisan di hutan. Payah kalau kehabisan di hutan. Karena jauh perjalanan pulang. Iya, per orang. Kalau 30 ikat 3 ton per orang. Biasa kita dapat 3 juta, biasa 2 lebih. Permintaan pasar akan komoditi ini tak pernah habis, bahkan terus meningkat. Pemda Konawe juga belum menata lebih serius perniagaan komoditi rotan. Rotan akan terus tersedia bila hutan tetap utuh. Sayangnya, komoditi ini masih diabaikan Pemda Konawe. Perjalanan jurnalis trip 2 hari ini begitu melelahkan. Kelelahan ini belum terbayar oleh rasa penasaran kami untuk melihat lebih dekat aktivitas HPH Inti Sikta. Kami menuju kilometer 7 rute Jalan Trans Sulawesi, tempat lokpon perusahaan ini berada yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Sepanjang perjalanan menuju lokasi lokpon HPH Inti Sikta, kami menjumpai batang-batang kayu menumpuk di beberapa tempat. Banyak di antaranya sudah lapuk. Kami juga sempat menjumpai truk tronton mengangkut lok-lok kayu dan aktivitas alat berat yang sedang membuka ruas jalan baru. Sesampainya di lokpon HPH Inti Sikta yang kami jumpai, ratusan batang kayu tertumpuk melapuk kehilangan nilai ekonominya.